Shalom, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam pembacaan firman Tuhan. Amsal pasal 2 ayat pertama sampai 22. Saya di sini akan memberikan satu motivasi buat kita semua bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu sangat kita perlukan. Kita melihat perikop Amsal pasal 2 adalah faedah daripada menuntut hikmat. Kalau kita mengerti pengertian daripada faedah adalah kegunaan, manfaat, dan keuntungan. Kalau kita sudah mengetahui arti daripada faedah ini, pasti kita akan merasakan dampak saat kita melakukan faedah ini. Apalagi kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh faedah ini. Jadi firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita, firman Tuhan mengajari kehidupan kita, firman Tuhan melatih iman kita untuk kita mau peduli dalam kehidupan kita. Jadi faedah daripada menuntut hikmat itu sangat berfungsi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kita lihat di ayat pertama dikatakan bahwa firman Tuhan Amsal 2 ayat pertama, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hati." Dari firman Tuhan ini jelas akan membuat kehidupan kita berdampak. Terutama kalau kita menerima perkataan firman Tuhan dan menyimpan perintah Tuhan, maka kita akan berdampak pada telinga kita sebagai panca indera kita yang mau menjadi dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita harus tahu juga bahwa hikmat adalah buah hidup yang benar. Saya tekankan kembali, hikmat adalah buah hidup yang benar. Jadi kalau kita ingin mengalami pengalaman pribadi, terutama dalam arti atau dalam hidup berhikmat atau bijaksana, maka kita mau berupaya, kita harus mau berusaha dalam menggali pengetahuan akan firman Tuhan. Dan selain menggali, kita pun juga mau melakukan firman Tuhan, berusaha mengerjakan firman Tuhan. Dan kita juga disadarkan bahwa di ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya ada kepandaian dan pengetahuan. Jadi sudah jelas bahwa kehidupan kita, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau mengerjakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita akan melihat cara kerja daripada Tuhan. Percayalah teman-teman, di tengah-tengah COVID-19 ini, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita panik, jangan kita merasa gelisah. Karena satu pengharapan yang pasti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam firman-Nya, kita ada di dalam jalan firman-Nya, maka kita akan mengerti yang namanya hikmat. Kita akan mengerti fungsi daripada hikmat. Kita akan mengerti kegunaan daripada hikmat yang berasal. Sebagai contoh, kalau kita dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, pasti atau tentu ada faedahnya saat kita mengkonsumsi makanan dan minuman. Kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan, pasti tubuh kita akan merasakan kesegaran, tubuh kita akan merasakan semangat, tubuh kita akan
tidak pantang untuk putus asa. Pantang untuk putus asa. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, maka kita akan semangat dalam hidup. Kita akan melihat bahwa ada harapan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsi makanan minuman yang tidak menyehatkan bagi tubuh kita akan mengalami banyak kerugian. Kita akan mengalami sakit. Dan kita akan mengalami sebuah keterbatasan untuk kita melakukan aktivitas hidup ini. Sudah jelas, kita tidak akan merasakan satu harapan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dalam kehidupan kita, mari kita latih panca indera kita latih pikiran kita latih perilaku kita untuk kita mau melakukan firman Tuhan, supaya kita dapat merasakan dampak atau faedah saat kita menuntut hikmat dalam kehidupan kita. Menuntut hikmat dalam artian kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ada kemauan kita melakukan firman Tuhan. Itu arti dari kita menuntut hikmat. Kita berupaya dalam hidup kita sendiri untuk kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kiranya motivasi hari ini memberkati kita semua yang mendengarkan, dan kita maju terus di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau bersuruh kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan kebencian. Bagi mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela akan tetap tinggal di situ. Tapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Shalom teman-teman sekalian, terima kasih sudah mau bergabung dalam pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Kami bersyukur video ini sudah dapat diupload di YouTube. Dan kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang menonton channel YouTube kami dapat terberkati dengan setiap firman Tuhan yang kami bacakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian.